Paul pun terpaksa naik bus dan tanpa disangka, Paul bertemu kembali dengan gadis yang di kereta. Mereka sama-sama kaget. Setelah berbincang, gadis ini sadar kalau ia telah mengambil tiket Paul secara tak sengaja. Melihat ketampanan Paul, tentu gadis ini sangat senang berbicara dengan Paul. Tak lama kemudian, dua penumpang naik bus. Dua penumpang pria ini malah kurang ajar dan menggoda gadis itu. Gadis yang bernama Victoria ini merasa sangat terganggu dengan dua pria ini. Bahkan dua pria ini semakin berani dan mencoba memeluk Victoria. Melihat hal itu, Paul menegur dua pria ini. Paul yang anggota militer dan sudah sangat terlatih ini dengan mudah melumpuhkan dua preman kampung ini. Namun sopir bus tak mau ada keributan di busnya. Sopir bus mengusir ketiga pria ini dari busnya. Dari jendela belakang, Victoria hanya bisa menatap Paul. Dan ia tak sempat menanyakan nama dan nomor WhatsApp Paul. Paul pergi menuju tujuan stasiun terdekat. Namun saat di jalan, Paul kembali melihat Victoria sedang duduk di jalan. Ternyata Victoria sedang menangis. Ia merasa bersalah pada Paul karena Paul telah menderita karena dirinya. Yang mana Paul telah diusir dari kereta api karena tiketnya diambil Victoria. Dan kini Paul harus diusir dari bus karena membela Victoria. Victoria adalah seorang mahasiswa. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan dosennya. Namun saat Victoria hamil, sang dosen malah mengusirnya dari kampus. Kini Victoria harus pulang ke kampung. Namun Victoria takut pulang karena ayahnya adalah seorang bangsawan yang menjunjung tinggi etika dan norma. Ria tak sanggup bertemu ayahnya karena ia kini sedang hamil dari hubungan gelapnya dengan seorang dosen. Melihat Ria merasa sedih dan tak sanggup untuk hidup lagi, Paul merasa iba. Paul mengatakan bahwa ia akan menyamar sebagai suami Ria. Ria yang tak punya pilihan terpaksa mengikuti ide Paul. Lalu Ria yang bingung bertanya pada Paul, mengapa Paul mau melakukan ini? Lalu Paul menceritakan kondisi rumah tangganya. Paul mengaku bahwa ia telah menikah 4 tahun, tapi ia tak pernah bersama istrinya. Paul mengaku ia dijodohkan dengan istrinya. Dan Paul bertemu dengan istrinya pada hari Jumat. Lalu Paul menikahi istrinya pada hari Minggu. Dan pada Senin pagi Paul ditugaskan untuk pergi ke medan perang. Dan selama 4 tahun ini Paul hidup di tengah-tengah pertempuran. Namun ia terus mengirim surat ke istrinya dan memberi kabar tentang kondisinya yang masih sehat. Dan saat perang usai, semua temannya disambut oleh istri mereka. Dan hanya Paul yang berdiri sendirian tanpa istri yang menyambutnya. Dan saat pulang ke rumah, istri Paul malah acuh tak acuh dan meminta agar Paul segera mencari pekerjaan. Yang menyakitkan, semua surat Paul selama 4 tahun tak pernah dibuka. Hal ini membuat Paul merasa kecewa dan sedih karena istrinya sama sekali tak ada rasa cinta padanya. Lanjut part 2 ya guys.